Nah, tadi ada beberapa yang ditulis untuk checklist untuk menggarisbawahi dari mana mengambil sintesis berikutnya. Ya, kenapa itu? Karena masih belum tepat cara pengambilannya. Jadi itu harus diurutkan dari teori pertama, kedua, ketiga. Dan tidak bisa asal karena ada di teori pertama, kedua, ketiga langsung diambil juga. Secara ketiga aspeknya itu harus bisa dilihat, dinilai dan diukur. Karena nantinya itu akan jadi instrumen penelitian. Ya. Nah, coba udah ketemu dulu yang tadi. Ada 2 orang tadi yang ketemu ya. Udah ketemu kan? Kesimpulannya kan, Ya. berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membaca adalah kemampuan memahami bahan bacaan dan merupakan kegiatan yang melibatkan aktivitas visual dan berpikir. Misalnya kamu mau ambil 3 aspek dalam sintesis teori, kamu pengen ambil apa? Visual. Bukan saya, visual itu kan lain sekali. Kalau memahami, Jangan tanya ini. Kamu pikir itu bisa nggak dilihat, dinilai, diukur? Kalau kamu di lapangan, kamu bisa nggak melihat di lapangan? bisa. Caranya Dilihat. Kita mengamati. aku tadi memahami apa? Memahami bahan bacaan. Kamu mau mengambil itu ya? 1. Itu teori siapa nah di atasnya? Memahami bahan Bacaan. bacaan. Oke. Ini bisa itu memberi unsur 3D enggak? Yang lain. Coba. Yang kedua apa saya? Visual. Bukan. Oh, Itu banyak apa yang mau baca tadi nak? dan merupakan kegiatan yang melibatkan aktivitas visual dan berpikir. Aktivitas visual dan berpikir. Sampai kemana yang mana? Visual. Visual. Gambar. Visual. Apa visual? Visual itu kan Iya, melihat. apa visual? Mengamati. Mengamati. Mengamati apa? Mengamati suatu penelitian tentang pada baca. Mengamati. Coba judulnya apa? Pengembangan media pembelajaran roda baca untuk meningkatkan kemampuan membaca anak usia 4 sampai 5 tahun di Kabin Cempaka tahun 2024. Oke. Jadi dia mengamati apa? Mengamati anak-anak tentang pengembangan media roda baca. Kan buat kamu yang mengamati saya. Iya. Itu bukan anaknya. Anaknya mengamati apa? Media roda baca. Dia udah baca. Visual dan Berpikir. Berpikir baik. itulah cara kemudian definisi kemampuan membaca yang lain. Susah dia. Kalau kesimpulan itu tuh kita menyimpulkan sendiri atau menyimpulkannya dari beberapa peneliti kan, Bu?
jalan saya. Iya. 3 teori. Kita simpulkan sendiri dari 3 teori itu. Tapi mengacu di situ. Dari teori lain. Tidak mengacu di situ. Kata-katanya itu kalimat itu saya nanti dari di puncaknya itu. Kalau menentukan sendiri berarti logika itu bukan logika itu. Ada nggak mengenai bacaan itu di teori yang pertama? Oh ada. Nggak ada. Nah itu kan. Oh, dari berurutan dia tuh, Bu ya. Yang visual itu ada di teori yang kedua. Coba. Nggak ada. Makanya kan ibu suruh tadi kena. Oh dapat itu dari mana? Jadi dasarnya itu harus ada, nak ya. Nanti di instrumen ini, di kisi-kisi ini, nanti ada dia nanti timbul 3 aspek atau indikator munculnya. Jadi tidak dapatnya dari sini lah. Jadi sekalipun kalian ujian konkret diuji oleh profesor sekalipun yang paling hebat lulusan luar negeri, ya, misalnya dia nanya kamu dapat aspek kemampuan membaca itu dari mana? Ini Pak saya punya teorinya dari 3 teori ini. Saya ngambil misalnya teori Saka, Frida, orang tak akan berani menyalahkan kalian karena dasarnya teori, bukan dari ilmiah. Tapi kalau misalnya Pak saya menunjukkan sendiri, Pak kata walaupun logikanya itu benar. Kalau kalian pengen membuktikan logika kalian itu, tulis buku supaya itu jadi teori, bisa dipakai orang lain. Dalam kata ini kita bisa buktikan. Itu juga satu. Kalau kita mau cerita, tidak kan enak. Jadi kamu cari 3 teori ini, ya, yang menurut kamu itu gampang aspeknya, indikatornya, memahami bahan bacaan. Nggak ada ya. Tapi yang ini bisa nggak dilihat, dinilai, memahami bahan bacaan. Coba yang lain. Bisa nggak? Ini memenuhi unsur 3D enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia memahami. Memahami itu kan berarti berdasarkan pemahaman cara. Kan kalau misalkan dia tidak membaca bahan bacaan, itu kan bisa dilihat. Sudah tahu anak itu memahami bahan bacaan. Tapi kalau memahami, kan tidak bisa diukur tidak ada paham yang berbeda. Bisa kan memahami bahan bacaan itu memiliki 3D. Kenapa? Bagaimana cara mendidik anak itu paham atau tidak? Dilihat, dipahami, dilihat anaknya, Bu. Itu Kalau dibaca nggak ini. iya maksudnya. Bukan itu nak. Ya saya jawab dengan anak itu. Misalnya cerita gambar tentang ini, tentang kancil dan buaya. Paham nggak anak solusi cek mana? Cara kita sebagai guru untuk anak itu paham nggak ya cerita tadi? Cek mana? Kalau dilihat kayak lihat, ini tanya sama anaknya. Apa lagi? Cara tahu. Ayo anak-anak. Siapa yang mau cerita di depan kelas? Bisa nggak dengan cara itu?
yang nggak tahu, nggak bisa menceritakan, berarti dia nggak paham. Makanya kalau di TK itu mesti ada kegiatan anak itu cerita setelah kegiatan yang sudah dilakukan. Kita refresh, bagaimana evaluasi, mesti ada boleh. Selain untuk sosial emosionalnya supaya dia lebih berani, lebih percaya diri, ada kaitannya. Dia paham apa nyambut dari sini, akhirnya dia sehingga nanti dia di rumah dia bisa cerita dengan orang tuanya. Oke, satu lagi dari ibu dulu, kamu nak ya?